Iya, Pak Ustaz. Nah, Mas Mario, orang rumah tangga dalam Islam itu memang ada disarankan sebaiknya setelah berumah tangga itu memisah. Ya. Keluarga memisah bukan untuk memutuskan silaturahim ya, tetapi supaya kewajiban dan hak dari seorang suami ini bisa tertunaikan dengan baik kalau dia terpisah. Itu satu. Yang kedua, ketika seseorang sudah berumah tangga, maka orang tua, saudara itu tidak punya hak untuk menyampuri urusan dari keluarga si anak yang sudah menikah ini, apalagi sampai menuntut dan membebani. Keluarga boleh ikut campur, syaratnya dua. Satu, dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan, misalnya menyambung silaturahim, memberikan nasihat supaya baik dengan saudara-saudara, ya, itu boleh. Menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Nah, yang kedua adalah dalam rangka islah kalau terjadi khusus atau terjadi konflik antar suami istri. Dua hal ini keluarga boleh ikut campur, ya. Di luar itu tidak boleh. Gitu, di luar itu tidak boleh membebani keluarga mereka. Apalagi sampai membebani. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Rondi. Kenapa nggak berusaha untuk kontrak atau kos supaya proses campur tangan ini tidak begitu lebih banyak? Gitu. Pak Roni punya keinginan nggak dari pernikahan itu pindah dari keluar dari keluarga istri gitu, mandiri lah gitu? Saya sih maunya sebegitu, Melga ya. Saya juga selalu maunya pisah, kita punya kehidupan sendiri kan. Saya selalu ajak istri saya untuk yuk pindah ke tempat lain, kita lebih enak sendiri atau pribadi tanpa ikut campur keluarga kamu. Saya bilang gitu. Tapi ya istri saya lebih suka, dia lebih marah kepada saya. Justru dia lebih bilang ya saya lebih nggak mau jauh dari keluarga saya gitu. Oh, itu alasan istri Alasannya tidak begitu, mau Pak Ustadz. keluar dari rumah. Betul, gitu ya. Ben, sebaiknya kita pindah aja di rumah dari sini yuk. Emangnya di sini kenapa? Aku kan gak enak lama-lama ngerepotin keluarga kamu di sini. Tapi kan aku nggak bisa jauh dari mama. Ya, kita kan masih bisa cari yang deket-deket kontrakan dari sini, biar kita mandiri. Kamu ini kenapa sih? Kayaknya nggak suka banget sama keluarga aku. Dari awal nikah ya, kamu itu ngajakinnya pindah terus. Bukannya nggak suka, saya itu nggak enak ngerepotin keluarga kamu terus. Ini kamu yang ngerasa nggak enak direpotin, apa kamu ngerasa direpotin sama keluarga aku? Jujur aja deh. Bukannya ngerepotin. Kita kalau punya rumah sendiri, saya itu lebih fokus sama kamu, Fen. Alah, bilang aja. Intinya kamu tuh udah nggak mau bantu keluarga saya lagi kan? Yaudah dah, nggak jadi pindah. Terserah kamu. Ini yang dalam Islam diajarkan bahwa ketika seorang perempuan itu sudah menikah, maka yang menjadi imam itu adalah suaminya, yang menjadi pemimpin adalah suaminya. Bahkan kewajiban seorang ayah sekalipun, ya, ketika sudah menikah, maka ini sudah beralih kepada suami. Yang dia taati, yang dia turuti harus kepada suami. Makanya kalau istri Mas Roni, ya, sudah tidak menuruti lagi saran Mas Roni, sudah tidak mengabaikan lagi apa yang diinginkan oleh Mas Roni, ini sebetulnya sudah, mohon maaf, ini sudah tergolong istri yang tidak baik kalau Sudah seperti melawan itu. suami. Iya, Padahal yang kita karena tahu sudah pada tidak saat dia taat. ijab kabul itu sudah diberikan hak penuh untuk suami. Iya, ya, jadi pada suami. aturan Islam memang mengajarkan seperti itu. Jadi Mas Roni, apakah pernah istri ini diajak ngomongnya, Dek, kamu ini sudah istri saya. Iya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap adik karena saya. Aku menjadi imam. Ayo kita bangun rumah tangga tanpa harus melupakan orang tua, tanpa harus memutus silaturahmi dengan saudara supaya kehidupan kita satu. Yang kedua, ketika kakak misalnya ditagih, alah masuk sama saudara saja hitung-hitungan misalnya. Nah, apakah
bukan disadar yang diomongannya, ini bukan hitung-hitungan. Itu saya nggak hitung-hitungan, cuma saya ini juga lagi butuh lagi dapat. Mestinya sebagai saudara, sampean juga memikirkan dong kehidupan kita, mengerti keadaan kita. Gitu. Dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa idza sholatul imra'atin khamsaha wa shoma syahriha wa hafidat furujuha gitu. Ketika seorang laki sholat 5 waktu, menjalankan puasa selama sebulan penuh, menjaga alat reproduksinya, kehormatannya, nah, kemudian dia taat wa taat min zaujiha, taat kepada istrinya, maka Allah mempersilahkan masuk pintu surga melalui pintu manapun. Tetapi sebaliknya, salah satu hadis juga disebutkan, ketika seorang istri melawan perintah suami, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai ridhonya suami. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Mas Roni tahu nggak orang yang disungkani atau orang yang didengar oleh istri, didengar oleh keluarga, istri ataupun istri. Karena biasanya dalam kasus konflik suami istri itu yang menjadi penengah itu kan keluarga, baik keluarga laki maupun keluarga perempuan. Betul. Tapi dalam kasus Mas Roni ini keluarga justru menjadi sumber masalah, itu loh yang justru menimbulkan konflik, gitu loh. Nah, menurut saya ada 2 cara, ya. Satu, ngomong ke pihak keluarga, ke orang tua, bapak, ibu, ini mohon pamit, mohon diikhlaskan. Saya kalau bisa ingin kontrak saja dengan istri saya, karena istri ini sudah menjadi tanggungan saya, dan saya akan mengajar istri ini untuk hidup mandiri, yang tidak ingin merepoti keluarga, biar keluarganya terlalu repot. Bahasanya kira-kira seperti itulah. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya Mas, ya Pak, otoritas ada di masyarakat sebagai pimpinan keluarga, sebagai pelindung rumah tangga Mas Roni sendiri. Mas Roni berhak untuk menanting atau menanyakan, menegaskan kepada istri. Istriku, kamu ini menjadi tanggung jawab saya. Saya memutuskan untuk pindah supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu lebih berat kepada keluarga atau kita pindah ke sini. Itu demi kebaikan. Karena saya ingatkan sekali lagi bahwa tujuan utama orang menikah itu, misinya dalam Islam itu adalah litaskunu ilaiha, supaya ada ketentraman. Wajah Allah bainakum mawaddah warahmah, dan menjadikan suatu kesatuan, suatu keutuhan, gitu, dan rahmah, kasih sayang yang utuh. Gitu. Makanya kalau kasih sayang ini didapatkan, maka insya Allah keluarga ini akan langgeng. Maka pertanyaannya, apakah dengan cara seperti ini Mas Roni merasa mendapatkan kasih sayang? Apakah ada mawaddah, kebersamaan, kesatuan dalam keluarga? Apakah ada sakinah, ketenangan jiwa? Nah, maka sekarang Mas Roni tanya ke istri sebagai orang yang menjadi bertanggung jawab. Diajak ngomong baik-baik, diajak ngomong baik-baik. Kalau perlu suruh milih, gitu. Bagaimana ini pernikahan kita? Karena gitu. Pak Roni punya hak, karena sebagai suami, iya, gitu sebagai ya, suami harus benar, lebih memimpin, bukan istri. Harusnya. Ini Mas Roni kenapa nih kok? Saya lihat kalau kayak sampai sekarang masih bertahan gitu dengan perilaku Apa istri alasannya? dan juga mertua yang kakak itu lagi. Saya juga awalnya kurang tahu nih Mas, kenapa saya begini Mas. Saya selalu nurut aja apa kata mereka ya Mas ya. Tapi ada teman saya waktu itu ngasih tahu ke saya, katanya Yang tadi itu. iya, katanya kayaknya saya ini diguna-guna atau ditipunin begitu Pak Ustadz. Ya, kalau Supaya saya nurut sama mereka. ya. Dan teman saya udah nyaranin untuk pindah gitulah pokoknya. Bu, Mas, kata teman saya, ternyata kalian yang mengganggu usaha saya selama ini. Lu nuduh gua, Ron? Saya
saya kan nanya, Mas. Itu bukan nanya, tapi lo nuduh, Ron. Mana buktinya? Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Lo lebih percaya sama temen lo dibandingkan ibu lo sendiri. Teman saya itu orang pinter, Mas. Kata teman saya, kalian yang dukuni saya, biar kalian bisa kontrol saya. Bener-bener gua hajar lo. Sekarang, mana teman kamu itu? Bawa ke sini. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Nuduh-nuduh kami ngerjain kamu. Selama ini saya baru sadar, Mas. Saya begitu gampang ngasih uang ke kalian. Ternyata kalian mendukuni saya. Itu sudah jadi kewajiban kamu memberi kami uang. Jangan sembarangan kamu.